cerita tentang mitologi para dewa-dewi Yunani, kita akan diperlihatkan tentang sosok seorang bayi bernama Perseus yang ditemukan oleh seorang nelayan di dalam sebuah peti, yang mana dia kemudian diangkat sebagai anak dan dibesarkan sebagai nelayan untuk mencukupi hidupnya. Perseus yang terlihat sudah beranjak dewasa, yang mana dia terlihat sedang membantu orang tuanya untuk mencari ikan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Para nelayan yang sudah lama tidak mendapatkan hasil dari melaut mereka tidak seperti biasanya, di mana akan ada kejadian yang di luar nurul yang akan merubah kehidupan Perseus untuk selama-lamanya. Another day, nothing. I'm a fisherman. Perseus is a fisherman. Esok paginya, saat Perseus dan keluarga berlayar di dekat pantai seperti biasanya, terlihat sebuah patung Zeus yang berdiri hebat di hadapannya, yang sedang dihancurkan oleh para tentara, yang mana alasan dari perilaku tersebut dikarenakan mereka sudah taubat dan tidak lagi ingin menyembah para dewa. Para dewa yang secara kontan langsung mengirim balasannya. Terlihat dari cuaca yang langsung berubah, di mana mendung nampak menutupi seluruh langit yang ada di sana. Para kalong raksasa yang keluar dari dalam air dan langsung menyerang semua tentara, yang ternyata makhluk tersebut adalah Hades yang tersinggung atas perilaku manusia, bahkan sampai menghabisi keluarga Perseus dan menyisakan dirinya seorang diri. Saat para dewa Olympus sedang berdiskusi tentang perilaku manusia yang secara terang-terangan sudah menantang mereka, Hades, si iblis dari neraka, yang juga tiba-tiba ada di sana dan terdengar sedikit menghasut si Zeus dan berkata kalau dia berharap diizinkan untuk memberikan pelajaran kepada manusia agar mereka kembali menyembah dan berdoa kepada para dewa. Dewa Apollo yang terdengar sangat menolak permintaannya, yang mana Apollo berkata kalau para dewa membutuhkan manusia agar mereka memiliki kehidupan yang kekal dan kekuatan di atas para manusia. Zeus yang berpikir sebaliknya dan mengizinkan Hades untuk membalas para manusia, di mana hal tersebut agar manusia kembali kepada kebiasaannya, yaitu menjadikan dewa sebagai sesembahan mereka. Father, we need the mortals. No, Apollo. Their insolence has a price on each other. And back into our arms. Perseus yang terlihat berada di atas kapal dan dibawa ke kerajaan oleh para prajurit yang menemukan dirinya saat dia selamat dari serangan Hades yang mengambil nyawa keluarganya. Sang raja yang ternyata merupakan dalang dari penghancuran patung tersebut, di mana dia terlihat bangga akan kelakuannya dan berkata kalau era dewa sudah berakhir dan sekarang saatnya manusia menentukan apa saja yang diinginkan oleh mereka. Andromeda, si putri cantik yang terlihat tidak senang dengan kelakuan ayahnya, yang mana dia bantah-bantahan dengan sang ibu dengan berkata kalau para dewa akan menurunkan azab atas perilaku yang dibuat oleh mereka. Belum selesai percakapan yang terjadi di antara ratu dan putri tersebut, tiba-tiba Hades, si raja neraka, muncul dan membuat Perseus menyerangnya, walaupun Perseus tidak bisa berbuat apa-apa. Sang ratu yang belum menyadari kalau sesuatu yang buruk akan segera terjadi kepadanya, terlihat congkak dengan seorang Hades yang ada di depannya, di mana Hades yang diceritakan menjadi gerbang antara manusia dan kematian terlihat membuat si ratu langsung bertambah tua, di mana Andromeda terlihat ingin menghentikan namun tak bisa melakukannya. Hades yang kemudian berkata kalau dia akan melepaskan Kraken, si anak sulungnya, yang mana dia mengungkapkan kalau itu semua kehendak Zeus karena manusia sudah membangkang kepada para dewa-dewa. Hades yang berkata kalau para dewa akan memberi ampunan asal manusia memberi sesembahan, yang mana sesembahan yang Hades minta adalah Andromeda, yakni putri kerajaan yang dianggap paling cantik dibanding dengan seluruh wanita di kerajaan tersebut. I will unleash the Kraken. You sacrifice the princess. Only her blood will sate the Kraken. Zeus yang diberitahu oleh ajudannya kalau di dalam kerajaan ada seorang setengah dewa yang merupakan salah satu dari keturunannya. Perseus yang terlihat sedang disiksa karena disangka merupakan utusan dari para dewa.
untuk menghancurkan kerajaan mereka. Namun sebaliknya, sang raja malah berpikir kalau Perseus benar setengah dewa, maka hanya dialah orang yang bisa menyelamatkan kerajaan mereka. Andromeda, si putri cantik yang berkata kalau dia lebih baik mengorbankan dirinya daripada harus menyuruh Perseus melawan dewa yang jelas-jelas sama sekali bukan merupakan tandingan dirinya. Perseus yang berkata kalau dia bukanlah seorang dewa dan sebaliknya keluarganya telah dibunuh oleh para dewa dan membuat dia hidup menjadi sebatang kara. My mother, sister, father was killed by a god. Everyone I loved was killed by a god. Perseus yang ditemui oleh seorang dewi bernama Lo yang berkata kalau dia sudah memperhatikan Perseus dari sejak pertama kali Perseus dilahirkan. Lo yang kemudian menceritakan awal mula dari kehidupan Perseus dan kenapa Perseus memiliki darah dari seorang dewa, yang mana dahulu kala ada seorang raja bernama Aksirius yang menentang para dewa, bahkan sampai membawa pasukannya ke tempat di mana para dewa berada. Zeus yang kemudian membalas perilaku tersebut dengan cara yang berbeda, yang mana Zeus menyamar menjadi sang raja dan kemudian terlihat menanam benih kepada ratu, yakni istrinya. Sang raja yang mengetahui kejadian tersebut dan langsung menghukum istrinya, di mana dia kemudian melemparkan jasad sang istri bersama Perseus yang baru saja dilahirkan oleh dirinya. Perseus yang terlihat tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar olehnya, kemudian diyakinkan kembali oleh sang dewi kalau dia terlahir untuk sebuah misi, yakni membunuh Kraken, dan dijawab oleh Perseus kalau dia hanya ingin membalas Hades atas apa yang sudah Hades lakukan kepada keluarga tercintanya. Perseus yang akhirnya bergabung dalam misi penyelamatan, yang mana dia didampingi pasukan terbaik dan 2 orang pemburu yang sudah sangat berpengalaman. Para masyarakat yang terlihat tidak setuju dan berkata kalau perilaku mereka akan lebih membuat para dewa marah. Namun mereka tak peduli dan terus saja melanjutkan perjalanan mereka. Hades yang terlihat menemui Raja Aksirius, di mana dia terlihat menghasut sang raja dengan berkata kalau mereka berdua memiliki musuh yang sama. Hades yang ternyata menjilat Zeus hanya untuk memulihkan kekuatannya dan terlihat memberi sang raja sebuah kekuatan baru dengan kesepakatan kalau sang raja berhasil mengalahkan Perseus, maka Hades berjanji kalau dia akan mengalahkan Zeus untuk dirinya. Perseus yang terlihat sudah sampai di tengah perjalanan mereka, yang mana dia terlihat dilatih oleh sang komandan agar dia tahu pertarungan seperti apa yang akan terjadi pada dirinya. Perseus yang terlihat sangat berpengalaman padahal belum pernah memegang pedang sebelumnya, yang mana para pasukan yang ada di sana tahu kalau dia benarlah keturunan dewa, dan sang komandan terlihat berharap banyak kepada dirinya. There's a god in you. Be sure to bring it and a lesson. Perseus yang terlihat bangun di esok paginya, di mana dia menemukan sebuah pedang yang diukir langsung di tanah Olympus. Perseus yang memberikan pedang tersebut karena tidak mau menggunakannya, dan dia juga didatangi oleh seekor Pegasus berserta sang dewi yang berkata kepada Perseus kalau semua hal tersebut adalah tanda kalau para dewa sedang memperhatikan mereka. Sang Raja Aksirius yang kemudian datang menyerang mereka, di mana Perseus terlihat kewalahan saat dia mencoba untuk melawan dirinya. Situasi yang kembali terkendali berkat bantuan dari teman-temannya, di mana mereka berhasil membuat sang Raja Aksirius mundur ke sebuah gurun pasir, di mana akan terjadi pertarungan yang lebih seru dari pertarungan berikutnya.
Raja Aksirius yang terlihat meneteskan darah dari lukanya, di mana hal tersebut memanggil beberapa kalajengking dengan ukuran yang cukup tidak masuk akal, di mana pertarungan terlihat sangat sulit dan mustahil untuk dimenangkan, yang mana prajurit terlihat berguguran satu demi satu. Namun akhirnya prajurit yang merupakan pasukan terbaik dari kerajaan berhasil mengimbangi, bahkan membuat makhluk tersebut terpojok. Sang dewi yang juga terlihat hadir dan membantu mereka tak ayal menjadi sasaran kalajengking yang terlihat mengejar dengan sangat ganasnya. Si komandan yang kemudian naik ke atas punggung dan menancapkan tombak di jantungnya, membuat kalajengking tersebut terlihat kalah dan ditutup oleh aksi Perseus yang berhasil mengalahkan salah satu kalajengking seorang diri. Saat Perseus dan pasukan dikejutkan dengan kedatangan para kalajengking yang lainnya. Setelah mereka baru saja mengalahkan dua kalajengking yang cukup sangat merepotkan, terlihat seorang jin yang kemudian membuat kalajengking tersebut terdiam dengan mantra yang dibacakan, dan kemudian Perseus terlihat kesakitan atas luka yang diterima dari gigitan Raja Aksirius sebelumnya. Dan kita akan diperlihatkan situasi di dalam kerajaan, yang mana terlihat seorang gembel sedang memprovokasi masyarakat untuk mengorbankan Putri Andromeda dalam menyelamatkan kerajaan mereka. Si komandan yang terlihat sedang menguburkan para pasukannya, sementara si Perseus terlihat sedang diobati oleh si jin, walaupun terlihat sedikit kesalahpahaman di antara mereka bersama. Si komandan yang terlihat marah kepada Perseus karena tidak mau memakai pedang yang jelas-jelas diberikan dewa untuk dirinya. Dan si Perseus yang terdengar membantah dengan mengatakan kalau dia hanya ingin menjadi manusia yang berhasil menuntaskan misinya. Dan ucapan tersebut terlihat membuat si komandan yakin dan kemudian berkata kalau Perseus membutuhkan pedang tersebut, maka dia hanya harus mengambil di dalam tas miliknya. Si jin yang kemudian terlihat menaiki kalajengking yang baru saja mereka lawan, yang mana cara tersebut terlihat worth it untuk mempersingkat perjalanan mereka. Perjalanan yang cukup jauh dan berhasil ditempuh dengan sangat singkat, dan mereka pun sampai di tempat tujuan di mana para penyihir tinggal di dalamnya. Perseus yang akhirnya bertemu dengan para penyihir yang sudah mengetahui maksud dari kedatangan dirinya. Para penyihir yang awalnya menyerang bahkan sampai membuat Perseus harus menekan mereka dengan cara mengambil bola mata sebagai pusat sihir mereka. Dan akhirnya para penyihir tersebut mengatakan cara bagaimana agar Perseus bisa mengalahkan Kraken tanpa harus bersusah payah. Perseus yang ternyata harus bekerja sama dengan Medusa agar Kraken menjadi batu ketika dia menatap mata Dewi Ular yang dikutuk oleh para dewa. Medusa yang sangat liar dan tidak mungkin bisa diajak kerjasama, dan Perseus pun berkata kalau mereka hanya harus membawa kepalanya alias bertarung dengan Medusa walaupun sangat penuh resiko di dalamnya. How do we kill the Kraken? At the edge of the underworld, a titan against the titan. Medusa. Her prison lies across the river Styx. Anything of flesh is killed by her gaze. Then we take her head. Perseus yang terlihat berpapasan dengan seorang bapak-bapak, di mana orang tersebut adalah Zeus yang merupakan bapak kandung atau ayah biologisnya. Zeus yang menemui Perseus untuk menawarkan singgasana di Olympus, yang mana Perseus tentu saja menolaknya dan berkata kalau dia lebih memilih menjadi manusia daripada harus menjadi salah satu dewa yang jelas-jelas sudah membunuh keluarganya. Zeus yang kemudian memberi Perseus sebuah koin emas, di mana koin tersebut akan sangat penting untuk memperlancar perjalanan mereka. Dua pemburu yang bergabung dalam misi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya, sementara Perseus dan para pasukan terlihat langsung OTW ke tempat di mana Medusa berada. We kill Medusa.
Perseus dan teman-temannya yang terlihat sampai di ujung dunia, di mana koin yang diberikan Zeus nampak berguna untuk membayar calo kapal yang bertugas di sana. Si Dewi yang menceritakan sedikit kisah tentang asal mula si Medusa, yang mana Medusa terlahir dari rasa cemburu Dewi Athena yang kemudian mengutuk Medusa menjadi buruk rupa agar tidak ada satupun pria yang suka lagi kepada dirinya. Perseus yang kemudian terlihat sampai di sarang Medusa. Setelah beberapa adegan, sang Dewi memberi nasihat bagaimana cara Perseus dalam menghadapi Medusa. Perseus dan pasukan yang terlihat sampai di sarang Medusa, di mana perjalanan kali ini akan menentukan nasib mereka untuk selama-lamanya. Perseus yang akhirnya berhadapan dengan Medusa. Setelah sesaat mereka sampai dan nampak langsung diserang olehnya, si Aki yang terlihat terkena panah dan menjadi korban pertama. Dilanjut dengan si komandan yang terlihat kesakitan namun melanjutkan penyerangan dengan luka panah yang dia dapat di bagian tubuhnya. Tak ayal dengan dua pasukan muda berikutnya, yang mana mereka berubah menjadi batu setelah menatap mata Medusa yang bergerak tepat ke arah mereka. Perseus yang mencoba memancing Medusa agar mengikuti dan jatuh ke dalam perangkapnya, di mana strategi tersebut terlihat akan berhasil. Namun si jin nampak telah gagal untuk memotong Medusa dan berhasil ditangkap, namun dia lebih memilih untuk meledakkan dirinya. You must together. Si komandan yang terlihat terus membantu Perseus dengan menjatuhkan batu dan menahan pergerakan Medusa. Sang komandan yang juga ikut menjadi korban keganasan Medusa, di mana dia menjadi batu dan lalu dihancurkan. Lalu momen tersebut membuat Perseus berhasil memotong Medusa dengan menggunakan insting dan pantulan dari arah tamengnya. Perseus yang terlihat berjalan keluar dengan lelah di wajahnya, di mana sang Dewi diserang oleh Axirius saat dia berpaling dan tak memperhatikan sekelilingnya. Perseus dan Axirius yang berduel untuk terakhir kalinya, di mana pertarungan kali ini dimenangkan oleh Perseus dengan sebuah pedang yang diberikan oleh Zeus kepada dirinya. Perseus yang terlihat kehilangan teman-temannya segera berangkat menuju kerajaan dengan menggunakan Pegasus untuk pertama kalinya. Hades yang terlihat ada di Olympus dan merayu Zeus untuk melepaskan anak tunggalnya, yaitu Kraken, yang mana Zeus mengizinkan Hades untuk melakukannya dan terjadilah pelepasan Kraken untuk yang kedua kalinya. Sementara itu di lingkungan istana kerajaan, yang mana para masyarakat sudah sepakat kalau mereka memilih bertindak untuk menumbalkan Andromeda. Istana yang kacau dan Andromeda yang sudah pasrah dengan takdir dirinya, dibarengi dengan Kraken yang terlihat OTW menuju istana kerajaan dan membuat semua orang menjadi sangat ketakutan. Hades yang akhirnya memperlihatkan watak yang sesungguhnya, di mana Zeus terlihat melemah karena para manusia sudah jadi korban dan banyak yang berguguran. Zeus yang sudah mengetahui rencana yang sesungguhnya dari saudara dewanya, yang kemudian berkata kalau di kerajaan masih ada Perseus dan membuat Hades langsung OTW ke sana khusus untuk mengeksekusinya. Perseus yang terlihat dihadang oleh Hades dengan jurus kalongnya, yang mana tas berisi Medusa berhasil diambil saat Perseus sedang terbang dan hampir sampai ke istana. Aksi kejar-kejaran yang cukup seru, di mana Hades berhasil ditangkap dengan satu lompatan dan Perseus pun terjatuh persis di tempat Andromeda berada.
Perseus yang kemudian mengambil kepala Medusa saat Kraken hampir saja melahap Andromeda yang disiapkan sebagai tumbal kerajaan. Si provokator yang terlihat mencoba untuk menghentikannya, di mana Perseus lebih cepat dan berhasil sampai di hadapan Kraken. Lalu kemudian Kraken melihat ke arah Medusa dan pastinya berubah menjadi batu sesaat setelah dia melihat ke arah mata Medusa, sang raja yang juga menjadi salah satu korban si provokator. Di saat si raja mencoba untuk menghentikan, saat si provokator terlihat akan menyerang Perseus, Kraken yang kemudian hancur dan menjatuhkan Andromeda dari tempat eksekusinya, dibarengi dengan pertarungan terakhir yang mana Hades berhasil dikalahkan dengan menggunakan pedang dan petir yang dikirim dari bantuan Zeus di Gunung Olympus. I'm a god. I will live forever. But not here. Perseus yang kemudian melompat untuk menolong Andromeda dengan cara mengangkatnya saat dia tenggelam di dalam lautan. Andromeda yang kemudian tersadar dan menawarinya sebagai raja kerajaan. Lalu Perseus pun menolaknya, di mana dia lebih memilih menjadi rakyat biasa dan melayani Andromeda saat Andromeda butuh dan meminta pertolongannya. Zeus yang juga datang untuk berterima kasih kepada anaknya, yang mana dia kembali menawarkan posisi dewa atas prestasi yang sudah dicapai oleh Perseus dan mengalahkan lawannya. Perseus yang kembali menolak dan tetap pada pendiriannya, di mana si Dewi pun ada di sana dan mereka pun menikah lalu memiliki 29 orang anak. Oke, gitu aja. Tamat. Ending yang sangat menggacorkan Zeusnya.